tahu gitu. Jangan semuanya dipamerkan, jangan semuanya dijadikan sebagai tontonan dari apapun yang kita lakukan. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Sesuatu yang tumbuh tapi tidak ditimbun maka nggak akan sempurna. Kita kasih contoh kemarin toge, dia sama-sama kacang hijau, tapi kalau seandainya kacang hijaunya misalkan biji atau buahnya itu kita timbun ke dalam, maka dia akan bisa menumbuhkan pohonnya. Tapi kalau hanya di luar saja, hanya sebatas toge saja. Begitu juga amal kita. Kalau tidak ditimbun, maka nggak akan sempurna. Dan itu juga untuk membantu kita sebenarnya. Ketika kita mengikrarkan di dalam sholat kita, di dalam suratul Fatihah, kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 17 kali minimal kita ulang dalam sehari. Di situ kita mengakui bahwa segala puji hanya bagi Allah. Tapi kadang-kadang kita di dalam beramal sering juga minta pujian, benar nggak? Kita sering juga minta dihargai, dan itu tuh bertentangan dengan keikhlasan. Saya kan sudah begini, saya sudah sholat kok. Nah, walaupun masalah sholat kita sendiri gitu, kadang-kadang kita masih juga pamer kepada orang lain. Alhamdulillah tadi malam tuh, alhamdulillah saya walaupun susah ngantuk-ngantuk tapi alhamdulillah dapat juga 2 rakaat gitu. Nah, nggak usah. Kan kita ada khuzuzun nafsi di situ, ada jatah diri yang kita ambil juga di situ. Berarti kan kita belum sempurna ini. Nah, maka kata al-Imam, salah satu resepnya kuburkan dirimu di dalam Abdul Khumul, di dalam ketidaktahuan. Kalau bisa ya kita punya amal yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kalau Syekh Ali Jabir tuh sering mengatakan kita kalau bisa punya rahasia yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kalau Allah bukakan, biar Allah bukakan. Tapi yang penting kita punya niat, kita punya rahasia yang tidak diketahui oleh istri, tidak diketahui oleh suami kita, tidak diketahui oleh anak kita, yang mana rahasia itu hanya antara kita dan Allah saja. Nah, itu kan banyak itu contoh-contoh dalam hadis. Misalkan orang yang bersedekah disedekahkan oleh tangan kanannya, yang tangan kiri nggak tahu. Atau ada seorang yang menangis ketika berzikir dalam kondisi sendirian. Sekarang ini kan kita banyak nangis kalau rame-rame kan. Kalau sendirian jarang nangis kalau zikir. Ibadah malam juga dianjurkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di antara sebagian malam maka hendaklah engkau bangun bertahajud sebagai tambahan bagimu, sebagai amal lebih bagimu untuk meninggikan derajatmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Barangkali dengan itu Allah Tuhanmu akan meninggikan derajatmu ke tempat yang terpuji. Jadi memang Allah sangat suka amalan-amalan yang kita lakukan hanya antara kita dan Allah saja. Dan Allah paling benci sama kita kalau seandainya kita di depan manusia kita bersikap baik, bersikap seakan-akan kita ini adalah soleh, tapi di belakang kita berkhianat kepada Allah. Ini kalau saya tidak ditadaburi dalam surat An-Nisa ini. Dalam surat An-Nisa ayat berapa ya? Tapi nanti saya ini kan. Di situ Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka bersembunyi daripada manusia. Seperti kita, makanya kata Syekh Said Al-Kamali, kalau kita nggak kenal dengan diri kita, buka Al-Quran, jadi kenal diri kita. Mereka bersembunyi daripada manusia, tapi mereka tidak bersembunyi daripada Allah. Padahal Allah membersamai mereka saat mereka mengucapkan apapun yang mereka ucapkan itu. Saat mereka bikin makar, saat mereka bikin konspirasi, mereka bersembunyi dari manusia untuk melakukan itu. Tapi mereka tidak sadar mereka itu dibersamai oleh Allah ketika itu. Allah tahu mereka melakukan itu. Nah, jadi salah satu pesan daripada hikmah yang mengajarkan kepada kita keikhlasan ini agar kita bisa untuk supaya benar alhamdulillah kita bahwa kita nggak minta jatah di situ di dalam amal kebaikan kita tidak minta dipuji, tidak minta disanjung. Ketika kita bersedekah pun juga demikian. Allah katakan di dalam surat Al-Insan
apa kata mereka, orang-orang yang soleh itu kepada kepada orang yang mereka beri, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami hanya memberi kalian ini adalah karena Allah saja. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami enggak mau balasan dari kalian dan kami enggak mau juga syukur dari kalian. Kalian enggak usah bilang makasih, enggak usah. Nah, ini orang ikhlas kan begitu. Kalau kita dikasih nggak pandai berterima kasih gitu, berarti kan kita masih minta jatah sebenarnya. Kita sering minta jatah. Nah, padahal tanda orang yang ikhlas itu ketika dia berbicara masalah pujian, mereka katakan hanya Allah yang berhak dipuji. Tapi ketika sudah datang masa-masa di mana mereka diuji dengan sebuah pujian, mereka juga minta jatah. Nah, mereka juga minta jatah. Makanya di dalam hikmah ini kita diajarkan untuk punya apalah, kalau minimal sekali ya, kalau kita nggak sanggup untuk menyembunyikan kebaikan kita semuanya atau supaya terjaga amal kita semuanya, minimal kita punya amalan andalan yang tersembunyi daripada manusia, hanya antara kita dan Allah saja. Aduh, ini ya mudah-mudahan ada hasilnya bagi kita ya, dan nggak usah kita ceritakan walaupun kepada siapa saja, kepada teman, kepada guru, kepada ya, antara kita dan Allah saja gitu. Ya, kalau kita bisa itu, insya Allah akan cinta sama kita. Itu salah satu cara mencari cinta Allah SWT. Sekarang ini kita kebanyakan beragama tuh hanya dengan kulit. Makanya agama tuh jadinya jadi kasar. Ya, karena kulit beradu kulit kan gak jadi kasar. Belum masuk sampai ke hati gitu. Belum dapat ruhnya. Jadi nggak kelihatan indah jadinya. Ini kalau baru dapat kulitnya saja, dan nggak nikmat. Kalau makan kuaci kulitnya kan nggak enak. Kalau makan bijinya baru enak. Jadi karena agama kita masih kulitnya, jadi makanya gesekan, saling adu dan segala macamnya, saling iri dengki antar umat beragama atau bahkan antar umat yang seagama ini itu masih terjadi karena kita secara umum masih beragama dengan kulitnya. Ini beberapa yang mungkin kececer di dalam pembahasan hikmah yang ke-11 kemarin. Nah, kemudian sekarang kita baca hikmah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, semoga Allah meridainya, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada yang bermanfaat bagi hati sesuatu yang seumpama dengan uzlah. Uzlah itu menyendiri. Tidak ada yang yang bermanfaat terhadap hati seperti uzlah atau menyendiri, yang di dalam penyendiriannya itu dia masuk ke dalam maidan atau ke dalam lapangan fikrah, lapangan tafakur. Jadi diibaratkan ketika dia masuk ke dalam uzlah itu dia masuk ke dalam sebuah lapangan. Jadi ketika dia menyendiri justru akan lapang jadinya. Tapi kalau dia tidak menyendiri maka akan sempit. Makanya pikiran kita kalau lagi rame-rame kan sempit. Tapi kalau pikiran kita dalam kondisi sendiri, kita bisa mikir kemana-mana. Kita bisa mikir bahkan sebelum penciptaan manusia, kemudian bagaimana kehidupan kita di sini, kita bisa berpikir tentang akhirat. Tapi kalau kita berkumpul sama kawan-kawan kita atau dalam kebersamaan kita dengan yang lain, baik keluarga ataupun siapa saja, maka pada saat itu pasti kita akan memiliki medan yang sempit. Kalau ngomong sama pasangan ya pasti hubungan rumah tangga. Jarang-jarang kan suami istri tapi bahasanya serius gitu. Dek, nanti kalau di surga gimana, Dek? Itu jarang-jarang ya. Gimana supaya kita itu sangat-sangat khusus lah. Dan kalaupun tidak ya dimaklumi, memang begitulah fitrah kita. Tapi kalau kita dalam kondisi sendiri maka pikiran kita akan bisa kemana-mana. Maka disebutlah di sini maidan fikrah, lapangan tafakur. Jadi kata al-imam, yang lebih bermanfaat bagi hati adalah kita punya waktu uzlah, kita punya waktu menyendiri.
baik laki-laki apapun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa, ini sangat mereka butuhkan untuk apa? Untuk menjaga hatinya. Untuk menjaga hati, karena hati kita ini kalau sudah tidak terjaga, lama-lama bisa sakit. Orang kalau seandainya selalu bergaul sama manusia yang dipandang keindahan alam, keindahan dunia saja, akhirnya lama-lama hatinya gimana? Nyantol sama dunia berarti. Pasti. Kita kalau ketemu terus sama orang yang senantiasa menceritakan keindahan dunia, lama-lama kita ini, jiwa kita ini kan pencuri. Diam-diam dia ngambil, walaupun ucapan mulutnya nggak ada, tapi diam-diam dia tertarik. Buktinya apa? Buktinya kita di Indonesia kan pernah zaman batu beberapa waktu yang lalu. Kenapa bisa ada zaman batu di Indonesia kembali lagi? Semua orang pakai cincin batu, bukan karena masalah cincin ini. Bukan. Kenapa kok bisa begitu? Bahkan ibu-ibu pun jadi khawatir batu cobek dia mau dihabisin sama bapak-bapak. Ngasah aja tiap hari kan. Katanya di kantor, saya nggak mengalami itu kan. Kalau di kantor gini aja. Kenapa bisa begitu? Karena lingkungan sekitar, orang ini cerita batu, di sini cerita batu, ini semua cerita batu. Cari dia dilihat nggak ada. Akhirnya ujung-ujungnya cari juga lah, walaupun murah. Walaupun murah. Jadi ketika itu kan hampir semua batu itu jadi korban. Jenis batu apa saja ada di Indonesia. Ketika dijual ke orang asing ternyata nggak laku. Padahal di situ duit bangsa kita ini triliunan mungkin habis di situ. Ya gimana tidak, satu cincin itu bisa dijual 1 juta, yang aslinya nggak ada nilainya. Kenapa bisa begitu? Karena rame-rame. Akhirnya jadi tren. Begitu juga misalkan ketika sekarang zaman media sosial, kita nggak tahu apa-apa, tapi ternyata di sana digembar-gemborkan ini masalah sekarang yang viral begini, dipromosikan terus sama si YouTube. Akhirnya kita penasaran juga, buka juga, oh begini rupanya. Akhirnya kita tertarik, sampaikan ke kawan, ujung-ujungnya viral juga. Itu kenapa? Efek daripada kita bersama-sama. Nah, itu nggak salah, memang begitulah kehidupan dunia. Tapi kalau itu terus kita ikuti, maka hati kita akan tertutup, hati kita akan rusak. Buktinya apa ya? Ketika zaman batu, kadang-kadang mungkin dia punya motor satu-satunya, tapi karena orang sudah bicara batu dan dia gak punya batu, dia jual motornya, dibeli batu. 2 bulan kemudian musim batu habis, motor hilang udah. Nah, berarti kan rusak di dalam, hatinya jadi rusak. Ini kita bicara masalah antar dunia sama dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Kalau orang yang yang pandangan mata dunia sudah tertipu oleh dunia, artinya tiap saat dia memandang dunia, bergaul dengan ahli dunia, bergaul dengan orang-orang yang sudah memandang kelalaian atau kemaksiatan sebagai sesuatu yang biasa, lama-lama dia akan menganggap itu sesuatu yang biasa. Kalau bergaul dengan maling, ini punya kawan misalkan ini dia berempat, ini maling semua, yang satu ini baik, tapi bergaul kemana-mana tetap gitu, lama-lama pasti jadi maling. Minimal lama-lama dia akan menganggap maling itu biasa. Kalau udah menganggap maling biasa kan hati udah rusak. Maka disitulah kita butuh waktu tafakur. Disitulah waktu kita butuh masa di mana kita menyendiri, dan ketika kita menyendiri kita bermenung. Kita bertafakur. Tafakur bukan terhadap dunia. Kalau para ulama berbicara masalah tafakur, berarti mereka membicarakan tentang tafakur akan hakikat. Kalau memikirkan dunia, mereka menyebutnya dengan tamanni, berangan-angan, karena dunianya asli pada dasarnya kan tidak ada. Jadi kalau kita nanti kalau saya punya rumah, kalau punya ini, kalau punya itu, kalau itu namanya bukan tafakur, itu namanya tamanni, berangan-angan namanya. Yang namanya angan-angan itu biasanya jarang terwujud. Makanya dunia itu nggak bisa dengan angan-angan. Tapi kalau kerja terus mungkin bisa. Tapi kalau hanya tafakur, nanti kalau saya punya uang 1 miliar, nanti saya akan hajikan orang tua. Tiap hari tafakurnya gitu. Ujung-ujungnya nggak akan ada. Tapi kalau dia bekerja tiap hari bisa jadi nanti.
Tapi kalau tafakur berbicara tentang ini saya di dunia ngapain ya? Kayaknya hari-hari saya begitu aja. Dia sudah yakin akan Allah SWT. Maka dia bertanya dalam tafakurnya, kira-kira yang Allah harapkan dari saya sekarang apa ya? Atau sekarang ini kira-kira status saya di sisi Allah itu seperti apa ya? Itu akan masuk dalam tafakur dia. Jadi tafakur itu berbicara tentang ilmu dan hakikat, bukan tentang masalah dunia. Dan orang yang seperti itu disanjung oleh Allah SWT, dan mereka disebut sebagai ulul albab, orang yang punya hati sanubari. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 191 Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Siapakah mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, dalam kondisi duduk berzikir, berdiri berzikir, berbaring pun berzikir, dalam segala kondisi berzikir. Kemudian bukan sampai di situ saja. Kemudian wa yatafakkarun, mereka bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi ada tafakurnya. Rabbana ma khalaqta hadza, sampailah mereka pada kesimpulan dari tafakurnya itu harus sampai ke situ tuh. Yang namanya tafakur yang benar, dia akan harus sampai kepada subhanaka la ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Harus sampai kepada ucapan subhanallah, ya Allah. Dari tafakur itu, ya Allah ternyata nikmatmu banyak sekali ya Allah. Syukur saya yang kurang. Ya Allah ternyata ajaib sekali ya Allah, Engkau ciptakan diriku. Kalaulah seandainya kulit yang tipis ini enggak dikasih sama Allah, atau dikasih dengan warna yang sedikit berbeda saja, pusing kita. Seperti yang kita lihat pada sebagian hamba Allah yang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit kulit ketika mereka lahir ataupun setelah mereka lahir. Atau misalkan Allah buat sedikit mata kita ini tidak seperti yang kita inginkan sekarang. Kalau sekarang kan semuanya gagah, semuanya tampan. Dengan tafakur kita akan mengatakan subhanallah. Itu harus hasil tafakur itu adalah subhanallah. Pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, dan pensucian Allah daripada segala kekurangan. Dan itu dilakukan terus oleh baginda Rasulullah. Bahkan ketika bangun, Rasulullah itu kan rumahnya kayak rumah kosan, mungkin ya lebih kurang seperti kamarnya Ustaz Hulhi ini lah. Rumah kita tuh besar-besar. Rumah Rasulullah itu kecil-kecil. Istrinya 9 ya. Kalau istri 9, kalau orang sekarang kan pasti rumahnya istana. Kalau Rasulullah itu enggak, hanya hujurat. Kamar-kamar saja di dalam. Maka namanya surat Al-Hujurat. Hujurat itu artinya kamar-kamar. Itu adalah simbol daripada rumah istri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumahnya sangat kecil. Ketika bangun, biasanya Rasulullah keluar sebentar, kemudian beliau menatap ke langit, kemudian Rasulullah membaca ayat yang kita baca tadi sampai selesai. Biasanya Rasulullah membaca. Di situ Rasulullah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian Rasulullah mengatakan ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kalau bahasa Indonesianya, ya Rabbku, tidaklah Engkau ciptakan semua ini, sambil melihat ke langit ya. Tidaklah Engkau ciptakan semua ini secara batil, Maha suci Engkau, maka selamatkanlah aku daripada siksaan api neraka. Jadi itu hasil daripada tafakur. Tapi kalau enggak pernah tafakur, saya sendiri merasakan sebelum kita belajar tentang masalah hikmah-hikmah yang seperti ini, ketika kita mengucapkan subhanallah itu enggak ada maknanya. Apalagi sekarang kan subhanallah itu sudah menjadi emoticon, emoji, sudah menjadi stiker. Kalau saya lebih suka tulis sendiri aja gitu. Karena dalam setiap kita menulis itu berarti kita kan ada amal di situ. Kalau kita kirim-kirim aja, ya mungkin ya nggak apa positif sih, tapi kurang jatah kita di situ. Kalau kita tuliskan sin atau pakai bahasa Indonesia, ada S, ada U, ada B, kemudian setiap upaya kita itu
akan membuahkan pahala bagi kita. Nah, kalau kita nggak ada tafakur, maka ucapan ini hanya akan menjadi ucapan yang lewat aja, nggak akan ada rasanya di dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah biasa tafakur, maka ketika kita mengucapkan subhanallah, itu kita membayangkan betapa suci dan betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Ajibah menjelaskan di dalam syarahnya ini terdapat 10 lebih kurang faedah daripada uzlah. Dengan kita beruzlah artinya menyendiri, kemudian kita bertafakur, minimal ada 10 faedahnya. Yang pertama kata beliau adalah as-salamatu min afatil lisan. Yang pertama adalah selamat daripada bencana lisan atau daripada masalah lisan, dosa lisan. Orang yang beruzlah dan bertafakur kan nggak mungkin akan menyakiti yang lain. Ya, menyakiti siapa dia? Ya, kan nggak ada lawan ngomong kan? Maka ini faedah yang pertama. Dan Rasulullah mengatakan semua yang keluar dari mulut Bani Adam itu semuanya adalah akan dihisab atas dia. Artinya akan dipertanggungjawabkan oleh dia. Artinya akan jadi beban kecuali 3 saja. Yang pertama adalah kalam yang di dalamnya ada zikrullah. Yang kedua adalah perkataan yang di dalamnya ada amar ma'ruf, dan yang ketiga yang di dalamnya ada nahi mungkar. Nah, kalau selama ini setiap ucapan kita yang keluar dari mulut kita, sebagaimana Allah katakan, kata Allah SWT, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari mulut mereka atau dari bibir mereka itu satu kata pun melainkan langsung dicatat oleh raqib dan atid. Langsung dicatat apapun yang kita keluarkan. Maka semua yang kita ucapkan, kita hitung dari pagi sampai kita tidur kembali. Kira-kira yang akan menjadi beban kita kah yang lebih banyak ataukah yang akan menyelamatkan kita? Yang menyelamatkan kita yang tadi 3 itu aja. Zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Selebihnya itu akan dihisab untuk kita. Kata-kata. Makanya orang bisu itu ya dari satu sisi mereka beruntung. Ketika mereka nggak bisa ngomong apa-apa, karena dari mulutnya nggak akan ada hisab, dan dibangkitkan nanti pasti dalam kondisi sehat, dalam kondisi sempurna ketika dibangkitkan. Di dunia kan diujinya begitu. Nah, kalau kita yang normal ini, maka setiap kata kita akan dihisab oleh Allah SWT. Dan Rasulullah mengatakan, alaika hada wa hada. Kalau seandainya engkau ingin selamat, siapa yang bisa menjamin untukku 2 hal ini, kata Rasulullah, aku jamin untuk dia surga. Apakah yang 2 itu? Yang pertama mulut, yang kedua adalah kemaluan. Siapa yang bisa menjamin mulutnya tidak mengucapkan kekufuran atau tidak membela kekufuran, kemudian tidak menyakiti, tidak menzalimi yang lain, kemudian dia menjaga kemaluannya, maka dijamin surga oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sekarang kebanyakan kita, mulut kita ini memang jarang berpuasa, jarang terkendali lah. Intinya lebih banyak hisapnya dibandingkan dengan yang akan menjadi timbangan kebaikan bagi kita nanti di akhirat. Makanya umat terdahulu mereka ada puasa bicara kan. Nabi Zakaria alaihissalam ketika diberi kabar bahwa dia akan memiliki anak, tandanya adalah dia nggak bisa bicara atau dia berpuasa berbicara selama 3 hari dia. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin thalatha layalin sawiya, bahwa engkau tidak akan berbicara selama 3 hari. Siti Maryam pun juga begitu. Ketika dia menggendong bayinya yaitu Nabi Isa alaihissalam ke kota Yerusalem, dari tempat dia melahirkan, dia pulang ke kotanya. Ketika itu orang-orang menuduhnya, orang-orang mencibirnya, membulinya. Dan saat itu dia mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Aku sekarang sudah bernazar dan sedang menjalankan nazarku, berpuasa untuk Allah yang Rahman. Maka sekarang aku nggak bisa berbicara sama kalian. Kemudian fa'asyarat ilai, kemudian Siti Maryam memberikan isyarat, kalian tanyalah kepada dia. Akhirnya mereka bertanya kepada bayi itu setelah mereka awalnya, kamu gila katanya. Masa kami disuruh ngomong sama anak bayi?
yang baru saja lahir, yang masih merah, tapi akhirnya mereka terperangah ketika tiba-tiba bayi kecil itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam, diizinkan berbicara oleh Allah SWT dan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, dan Allah telah menjadikan aku sebagai nabi, dan Allah memerintahkanku untuk hanya menyembah kepadanya dan untuk berbakti kepada ibuku. Maka saat itu hebohlah kota Yerusalem atau Al-Quds ketika itu dengan munculnya Nabi Isa alaihissalam yang dibawa oleh Siti Maryam. Dan ketika itu Siti Maryam berpuasa bicara. Jadi orang dulu ada puasa bicara. Kalau sekarang kan nggak ada. Maka tinggal kita saja memanage supaya bicara kita terkendali. Salah satunya adalah dengan al-uzlah. Yang kedua, kata al-Imam, hifdzul basar wassalamatu min afatin nazar, menjaga pandangan dan juga akan menyelamatkan kita daripada dosa pandangan. Orang kalau menyendiri kan kalau lagi tafakur sendiri kan nggak melihat yang aneh-aneh di luar, nggak melihat harta orang, nggak melihat ini, nggak melihat itu, nggak melihat nggak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, karena dia dalam kondisi tafakur sendiri. Yang nggak boleh itu kan menyendiri, ketika itu maksiat, itu bukan tafakur kan, kita bahasanya tafakur. Kan ada juga yang seperti tadi, ketika sendiri-sendiri enak dia maksiat ya, tapi ketika di depan orang nangis-nangis dia zikirnya. Na'udzubillah. Nah, kemudian yang ketiga, hifdzul qalbi wa saunuhu anir riya. Yang ketiga, menjaga hati. Tadi menjaga lisan, kemudian menjaga mata, sekarang menjaga hati. Nah, menjaga hati dari segala penyakit hati, di antaranya riya. Nah, riya menampilkan atau memamerkan amal kita kepada orang lain. Dan ketika kita bergaul dengan orang, kadang-kadang itu nggak bisa dielakkan gitu. Ya, kadang-kadang kita kayak misalkan kita sekarang ini kan yang disunahkan oleh Rasulullah itu, kita misalkan sholat di musola lebih bagus atau di masjid lebih bagus. Kadang-kadang karena malu sama orang, udah saya di rumah aja lah gitu. Kan masih ada terbawa-bawa juga kan. Saya punya teman di Kairo, dia dokter dia, tapi memang rajin ibadah dia. Dokter di Al-Azhar ya. Jadi dia kadang-kadang kalau terlambat pun, misalkan dia telat bangun, ketiduran, karena memang mereka tidurnya tidak terlalu teratur kalau mereka orang Mesir itu. Kadang-kadang malam bergadang sampai pagi. Dan suatu ketika dia ketiduran, orang sudah pulang semua, dia baru datang ke masjid. Biasa aja bagi dia. Sahabat Rasulullah kan juga ada yang begitu. Semua sudah selesai sholat, tiba-tiba ada yang datang, kayaknya ketiduran, sholat sendiri. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mau menemani dia untuk sholat berjamaah? Kan ada sunnahnya itu. Nah, kalau kita, karena ketika kita berhubungan dengan orang lain, kadang-kadang kita menyesuaikan dengan pandangan orang lain. Jadi tidak menyesuaikan dengan apa yang seharusnya bagi kita. Nah, maka ketika kita ada uzlah, hal-hal yang seperti itu akan terjaga. Jadi amalan kita akan terjaga daripada sifat riya, daripada sifat sum'ah. Nah, kalau zikir sendiri kan kan kita mau zikir sendiri tapi pakai speaker kan nggak juga. Diperdengarkan juga sama tetangga. Enggak. Itu tidak uzlah namanya. Apalagi sekarang kan sudah pakai HP, lagi tafakur gitu. Pakai live streaming gitu. Ya pakai Instagram sekarang kan macam-macam, YouTube juga bisa kan, semuanya bisa, Facebook juga bisa. Lagi mohon maaf jangan diganggu lagi tafakur. Tapi ada juga ya, kayak dulu saya lihat ada orang Indonesia ini kadang-kadang ya lucu-lucu sih, cuman diam 2 jam tapi ada juga nonton, viral juga. Dia tidak sedang bertafakur, tapi kita cerita tafakur sekarang. Jadi kalau seandainya tafakur, ya pasti kita akan terjaga amalan kita. Kita nggak akan hati kita akan terbebas daripada riya. Ya. Itu dalam bidang usahanya, artinya kita usahakan begitu. Urusan nanti misalkan kita gagal, kita sudah berusaha misalkan supaya nggak riya, nggak menceritakan atau apa gitu untuk menjaga betul, tapi terceritakan juga mungkin karena sudah menjadi kebiasaan, itu urusan lain.
Yang penting kita sudah berusaha. Kemudian yang keempat adalah husuluz zuhdi fid dunya wal qanaati minha. Dengan kita beruzlah, dengan kita bertafakur akan muncul rasa zuhud terhadap dunia. Orang yang kalau bertafakur, dia akan ketika dia tafakur tentang dunia, di dalam kehidupan kita di dunia ini, saya nggak tahu kalau saya atau mungkin orang-orang yang pernah saya cerita, termasuk para guru-guru saya, menceritakan dunia ini sudah sering sekali menipu kita. Dari sahabat kah, dari teman kah, dari penghasilan kah. Saya ketika pulang dari Kairo, ada modal lah lumayan sekitar 150 juta. Karena tipu daya dunia juga nih. Tertipu juga. Jadi dalam bayangan nih buka minimarket, kemudian usaha. Nanti kalau ini pokoknya banyak lah bayang-bayangannya. Udah dibuka gitu. Tapi setelah itu ternyata sepi gitu. Nggak ada yang orang di situ sudah banyak yang jualan barang yang sama dan mereka sudah punya langganan semua. Kita buka baru, kita orang datang dari tempat lain. Nah, ternyata 1 tahun 150 juta habis sudah. Tertipu sudah. Bayangannya padahal nanti kalau berkembang ini pokoknya mewah lah gitu. Tapi ternyata tidak begitu. Ditipu oleh dunia. Nah, kadang-kadang ada orang yang berharap sama seseorang, berharap bantuannya kah, datang ke situ. Kita dalam bayangan dia karena mungkin dahulunya akrab dan segala macam. Ketika dia butuh, dia datangi orang yang yang menurut dia itu akan bisa membantu dia. Sampai di sana ternyata bayangan masa lalu itu tidak seindah yang dialami sekarang, atau angan-angan itu tidak memberikan kepada dia apa-apa, tertipu lagi dia. Begitu juga ketika dalam pernikahan kadang-kadang, makanya kita dalam pernikahan itu jangan pernah nyari ideal katanya. Apapun yang Allah berikan kepada kita harus kita terima dengan syukur dan qanaah. Karena saya pernah juga disampaikan oleh seorang veteran di Malaysia, dia insinyur di Angkatan Udara Malaysia. Ketika dia pensiun dapat tunjangan lumayan, dia menghabiskan masa tua dia di Kairo beberapa waktu. Dia cerita, Ustadz Kopri dulu berapa persen itu angan-angan sebelum nikah tuh dapat setelah nikah. Dia nanya gitu. Ketika itu kan karena masih muda kan, nggak banyak angan-angan. Ya rata-rata dapat lah gitu. Apa kata dia? Kalau ada orang yang mengatakan dapat 20% aja, itu udah beruntung betul lah dia. Itu kan kembali kepada diri masing-masing. Makanya kalau orang yang diberikan qanaah, baik yang laki-laki atau yang perempuan, maka dari awal dia tidak pasang angan-angan. Ada orang yang mendambakan, dia pinginnya karena mungkin latar belakang keluarganya bermasalah, dia pingin dapat mertua yang nggak bermasalah. Tapi setelah dinikahkan oleh Allah SWT, dipertemukan dengan yang bermasalah. Akhirnya kecewa lagi. Nah, kadang-kadang begitu dalam kehidupan kita, itu dunia. Makanya Syekh Sa'id Al-Kamali mengatakan, sudah sekian lama dan sudah sekian banyak dunia ini menipu kita, mengakali kita, mem-PHP kita, tapi kita masih juga mencintai dunia. Coba kalau seandainya dunia itu diberikan kepada kita seperti yang kita mau, pasti kita akan gila sama dunia. Kalau seandainya setiap yang kita mau itu diberikan oleh dunia, mau ini ada, mau itu ada, pasti kita nggak akan ingat sama Allah sama sekali. Tapi dengan adanya tipu daya dunia ini kita akan jadi ingat sama Allah. Nah itulah kehidupan kita memang begitu gitu. Ini yang keempat ya. Jadi akan zuhud kepada dunia. Kalau seandainya kita bawakan dalam tafakuri dunia ini, kenapa kok saya ditipu lagi sama dunia. Habis itu muncullah rasa benci sama dunia. Benci bukan berarti tidak memanfaatkan dunia. Benci itu artinya kita gunakan dunia untuk sesuatu yang kita inginkan, bukan yang diinginkan oleh dunia. Sekarang ini kan kebanyakan kita patuh kepada dunia, bukan dunia patuh kepada kita. Berarti selama ini dunia menjadi tuan kita. Kalau gini-gini takut, kenapa? Takut nih nanti hilang ini gitu. Kalau mau ngambil langkah ini takut nanti
kurangnya nanti di sini gitu. Nah, padahal yang dijanjikan itu adalah kebaikan, misalkan ya untuk masalah kajian aja. Untuk masalah sholat berjamaah saja misalkan. Gara-gara takut usahanya ketika dia lagi berniaga misalkan lagi rame pelanggan, nanti kalau saya tinggalkan nanti pelanggannya pada lari, nanti hilang langganan. Udah tunggu aja lah dulu. Kita dikendalikan oleh dunia. Maka kalau orang yang bertafakur dan sudah mengerti sifat dunia, maka dia akan mengendalikan dunia, dan itu adalah orang yang beruntung dan patut dicemburui. Kalau ada orang yang bisa mengendalikan dunia, maka orang itu layak untuk kita cemburui. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada hasad kecuali hanya ada pada 2 orang saja, atau terhadap 2 orang saja. Yang pertama, seorang yang diberikan ilmu dan ilmunya itu dia sebarkan. Dia memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah seorang yang diberikan harta wa u'ina ala halakatihi fi sabilillah, dan dibantu, diberikan harta, kemudian dia dibantu, tapi memang tidak dengan diri sendiri. Kalau diri sendiri mungkin nggak akan zuhud kita, tapi harus dengan bantuan Allah. Jadi kata Rasulullah, orang yang diberikan harta kemudian dia dibantu oleh Allah SWT untuk menghancurkannya fisabilillah. Memang tidak mudah melawan rasa kikir, melawan sifat pelit di dalam hati kita terhadap harta itu memang nggak gampang. Harus minta izin atau harus minta bantuan kepada Allah SWT. Nah, kalau ada orang seperti ini kita lihat, maka cemburulah kepada dia. Tapi kalau ada orang yang hanya memiliki harta yang banyak tapi nggak nampak hasilnya, tidak bermanfaat atau tidak berkah di sekelilingnya gara-gara hartanya, maka ngapain cemburu sama yang begitu? Mendingan cemburu sama korun aja sekalian. Nah, banyak hartanya lagi, masih dikit harta dia itu. Nah, artinya kita nggak boleh cemburu sama orang yang seperti itu. Jadi dengan tafakur, insya Allah akan melahirkan kepada kita zuhud di dunia. Ketika kita mengenali dunia dengan sifat-sifatnya. Apalagi dalam tafakur itu kita tafakurkan akhirat. Terbayanglah oleh kita dunia. Dunia ini taruhlah saya punya 10 miliar. Ya, ujung-ujungnya nanti ya mungkin 5 tahun lagi saya sudah meninggal, sudah nggak saya manfaatkan lagi. Nah, kalaupun punya rumah ya, mohon maaf kayak contohnya saudara kita yang ada di sini, katanya baru bangun rumah meninggal istrinya. Kemudian beberapa bulan kemudian meninggal lagi suaminya. Sekarang tinggal anak-anaknya menjadi anak-anak yang menjadi anak kita semua. Nah, itulah sifat dunia. Ya, kalau kita tertipu oleh dunia, kemudian nggak tahu sifat dunia dan nggak tahu juga akhirat, maka kita akan senantiasa berada di dalam kesusahan hati. Tapi dengan tafakur, kita pikirkan dunia saya dapat cuman sekian. Kalaupun bermanfaat bagi saya mungkin hanya sekian. Dan itu pun lucunya, ketika kita manfaatkannya juga sangat-sangat terbatas. Ya paling saya yakin nggak ada pakai baju 5 kan. Paling-paling ya pakai bajunya singlet 1, baju 1. Kan nggak ada baju sekali 5, baju kebesaran. Karena saya orang kaya gitu. Orang kaya sekali baju pakai 5 gitu. Kenapa? Ini tanda orang kaya nih gitu. Bajunya banyak gitu. Nggak ada. Ternyata kita pakai cuma 1. Jadi yang kita manfaatkan cuma sedikit. Nah, sedangkan akhirat, kalau kita hadirkan dalam tafakur kita itu akhirat, kenikmatan yang kekal abadi yang tidak pernah terlintas oleh pikiran kita, nggak pernah dilihat mata kita, pokoknya bikin kita puas lah dalam segala sisi. Sudah pernah kita bahas. Kalau itu hadir, maka pasti akan melahirkan kezuhudan terhadap dunia dan kecintaan kepada akhirat. Tapi kalau kita nggak pernah tafakuri itu, saya yakin kita akan hidup dengan kehidupan kita seperti saat ini. Ya, pergi pagi pulang malam, habis itu ya capek-capek tidur gitu aja. Kemudian yang kelima, manfaat daripada uzlah itu adalah as-salamatu min suhbatil asyrar. Dengan kita ada masa uzlah, minimal pada saat itu kita akan terbebas daripada bergaul dengan orang-orang yang mungkin secara zahir atau secara batin tidak baik. Nah, itu secara otomatis, walaupun mungkin hanya sesaat. Bukan berarti kita curiga sama sesama kita, enggak.
Akan tapi minimal itu ketika pada masa kita beruzlah itu kita terbebas daripada pergaulan yang salah. Urusan nanti setelah uzlah akan Allah pertemukan itu urusan lain. Tapi minimal ketika itu kita selamat. Kemudian at-tafarruqu lil ibadati wadzikri wal azmi ala taqwa wal birri. Dan yang keenam adalah kita bisa fokus untuk ibadah. Ketika kita punya masa uzlah, maka kita bisa fokus ibadah. Apalagi uzlahnya itu diambil pada waktu malam. Ketika orang lain sedang tidur, anak istri sedang tidur atau suami sedang tidur, kita bertafakur sendiri, kita ibadah sendiri pasti akan nikmat sekali. Kita bisa berzikir, nggak ada yang mengganggu. Kalau siang-siang kan lagi zikir, ada yang ganggu. Mau ibadah ada yang ganggu. Mau puasa juga ada yang ganggu. Nah, kalau malam-malam atau ketika orang tidak ada, maka kita bisa fokus. Maka orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu kesendiriannya itu. Jadi ketika dia bertafakur sendiri, maka dia bisa bertekad untuk meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, wijdanu halawati ta'at, merasakan kenikmatan ketaatan, wa tamakkuni ladidil munajah li faraghi sirrihi. Yang ketujuh, merasakan kenikmatan taat. Orang kalau sudah terbiasa dengan tafakur, sudah biasa dengan ibadah sendiri, menikmati ibadah sendiri, maka dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa kita masih tidak merasakan nikmatnya ibadah? Karena selama ini kita belum beribadah untuk diri kita sendiri gitu. Kita masih ibadah kita itu sifatnya tren, karena karena rame-rame kita jadi suka. Ibarat bulan puasa, karena rame-rame jadi mudah puasa. Tapi kalau di luar bulan puasa, walaupun kata Rasulullah puasa Arafah itu mengampunkan dosa setahun yang lalu, kita tahu fadilahnya. Begitu juga puasa Tarwiyah, puasa Asyura dan segala macamnya. Kita tahu fadilahnya. Janji Rasulullah di dalamnya juga kita baca, kita dengar. Tapi kenapa kok berat? Karena selama ini kita masih tren. Karena orangnya jarang. Kalau kita puasa sendiri aja puasa. Nah, berarti kan selama ini kita masih terpengaruh orang lain. Kita belum menikmati ibadah kita sendiri. Tapi kalau kita sudah terbiasa tafakur, maka kita ketika tafakur itu kita mungkin akan dimudahkan untuk sholat. Makanya dalam tafakur itu juga ada adab-adabnya. Kita senantiasa dalam kondisi berwudu, kemudian senantiasa dalam kondisi berzikir. Jadi zikir dan tafakur itu nggak bisa dilepaskan. Dan juga kalau kita cenderung kepada ilmu, dengan ilmu gitu. Kalau ulama-ulama dulu kan khalwatnya atau uzlahnya itu dengan itu, ibadah, zikir, ilmu, ibadah, zikir, ilmu. Nah, jadi itu nggak bisa dilepaskan. Kalau itu sudah kita bisa lakukan, insya Allah kita akan bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-8, rahatul qalbi wal badani. Nah, yang ke-8 ini salah satu bonusnya juga nih. Ketika kita bisa bertafakur dan beruzlah seorang diri, maka kita akan bisa merasakan rehat di dalam hati kita dan juga badan kita. Kalau dalam kondisi tafakur kan kita nggak ada gangguan. Kalau bergaul sama orang ya minimal ngajak ngobrol ya kan. Bukan berarti nggak boleh, ya boleh, normal aja. Maksudnya di sini kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Seperti Sayyidina Umar alaihissalam suatu ketika menghisap gubernurnya, namanya Sa'id bin Umair al-Jumahi kalau saya tidak salah. Gubernurnya Sayyidina Umar, seorang yang zuhud. Kalau siang hari dia keluar, bajunya itu aja gitu. Ya karena gubernur bajunya dia nggak punya baju dinas, bajunya cuma 2, ketika satu dicuci yang satu lagi dipakai, itu aja bajunya. Kalau malam hari dia nggak mau keluar. Nah, ketika ditanya oleh Umar, kenapa kamu nggak mengurusin umat pada malam hari? Padahal Umar melihat dia adalah seorang yang soleh. Apa kata dia kepada Umar? Wahai Amirul Mukminin, saya sudah berikan waktu saya untuk mereka pada siang hari. Apa saja urusan mereka pada siang hari sudah saya lakukan, sudah saya tuntaskan. Tapi pada malam hari itu adalah waktu untuk saya. Nah, maka malam hari dia bermunajat. Mereka memang kuat-kuat.
Makanya sahabat Rasul itu seperti yang kita sampaikan, satu orang dari mereka itu betul-betul seperti bintang. Sampai-sampai Sayyidina Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab mengatakan, bagi kami hadirnya Abdullah bin Umar ke dunia itu adalah keamanan bagi umat. Jadi satu orang itu seakan-akan dia yang memegang kendali keamanan umat. Seakan-akan. Saking apa? Saking betul-betul berpengaruhnya dia di tengah kaum muslimin ketika itu. Seluruh kaum muslimin. Termasuk juga Sa'id bin Umar Al-Jumahi ini. Seorang gubernur yang awalnya adalah kafir, sebelumnya dia kafir. Ketika ada pembunuhan terhadap Khubayb bin Adi, ketika Khubayb bin Adi disalib oleh orang-orang Quraisy, ketika itu Khubayb bin Adi berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jangan biarkan seorang pun dari mereka ada yang hidup daripada yang mereka melihat itu, yang melihat proses pembunuhan Khubayb bin Adi. Kemudian hitunglah mereka semua, catatlah mereka semua, dan jangan biarkan di antara mereka ada yang hidup. Kecuali ketika doa itu diucapkan oleh Khubayb bin Adi, Sa'id bin Umar ini langsung sujud ke tanah. Yang lainnya begitu aja, yang lain melongo aja gitu. Maka kata Sa'id bin Umar Al-Jumahi, semua orang yang hadir di dalam proses eksekusi terhadap Khubayb bin Adi itu mati semuanya. Kecuali dia. Dia karena mungkin dia ketika itu bersujud, akhirnya dia diselamatkan oleh Allah SWT dan akhirnya masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang soleh. Sampai ditunjuk sebagai gubernur oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi mereka punya waktu sendiri. Sayyidina Umar juga begitu, dia punya waktu untuk diri dia sendiri. Nah, kalau begitu insya Allah rohat badannya dari urusan orang lain. Ketika itu ya pasti dia nggak akan ngurusin orang lain, nggak akan ngurusin ini, nggak akan ngurusin itu, nggak mesti memikirkan pembicaraan dengan orang lain. Ya rehat badan dia, rehat kepalanya juga. Kemudian yang ke-9, siyanatu nafsihi wa dinihi minat ta'arrudi lisyururi wal khusumat. Ketika dia beruzlah, maka berarti dia juga sedang menjaga agama dan dirinya daripada kesumatan. Kalau bertemu orang ada aja yang selisih, ada aja yang nggak sepaham. Ketika itu disampaikan juga oleh orang tua saya, ketika mengikuti kawan-kawan, ya, mereka ke musola juga gitu, kawan-kawan di rumah gitu. Ketika ngikuti kadang-kadang ketika bicara misalkan rame-rame sambil ngopi gitu, pulang dari sholat biasanya kan ngopi-ngopi dulu gitu. Kadang-kadang ada aja kata-kata yang nggak enak. Kadang kata dia yang sampai ke kita nggak enak, atau kadang-kadang kata kita yang terlongsong ke dia dan tibanya di dia nggak enak. Kadang-kadang ada aja begitu. Tapi itu tidak akan terjadi ketika kita beruzlah. Jadi harus ada masa begitu supaya rehat kita dan juga supaya agama kita tuh terjaga. Kalau kita dalam kondisi berhubungan dengan orang lain ya mungkin akan ada pembicaraan tentang mungkin ibadah kita yang dianggap kurang sempurna atau tidak sesuai dengan dalil atau tidak sesuai dengan syariat, akan ada kesumat dalam urusan agama ataupun dalam urusan pribadi kita sendiri. Kemudian yang ke-10, atamakkun min ibadati tafakkur wal i'tibar. Dan ini maksud yang paling utama dari tafakkur itu adalah ketika kita beruzlah itu kita bisa dengan sempurna melaksanakan ibadah tafakkur dan i'tibar. Jadi tafakkur itu sendiri adalah ibadah kepada Allah SWT. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkur dalam satu saat saja itu barangkali bisa lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun. Kenapa? Karena dengan tafakkur satu saat itu mungkin akan merubah kehidupan seseorang. Dia akan mengenal Allah, akan mengenal diri dia, akan menimbulkan efek perubahan pada diri dia. Kalau seandainya ada orang yang selama ini salah dan dia larut dalam kesalahannya, tapi ibadahnya rajin, dia mohon maaf haji, tapi mulut ember, akhlak jelek gitu, di mana-mana digunjingkan orang atau sumber gunjingan lah, bikin tanpa sadar dia bikin dosa gitu. 70 tahun hidupnya dengan gelar hajinya, dengan gelar orang yang sumber masalahnya, ibadahnya rajin, puasanya juga rajin, sedekahnya mungkin juga rajin. Kalau seandainya dia tafakur satu saat, saya sudah benar nggak ya? Dia muhasabah diri dia.
kenapa sebulan kayaknya ada sesuatu tentang saya, kenapa disampaikan begini ke saya, kenapa kok orang jadi ketika ketemu saya kok menjauh gitu. Apakah saya sudah benar ya? Misalkan dia tafakur sebentar, maka gara-gara tafakur itu berubah kehidupan dia, maka tafakur ini lebih baik dibandingkan dengan dia menikmati ibadah dia dengan kondisi yang seperti tadi itu selama 70 tahun lamanya. Nah, sangat logis. Jadi hadis ini walaupun menurut kita kok bisa, kita harus pahami gitu. Cara pemahamannya seperti itu. Jadi tafakur yang sebentar itu akan bisa merubah kehidupan dia, akan bisa merubah kesimpulan dia terhadap kehidupan. Nah, kalau seandainya dia tidak tafakur ya sampai mati mungkin akan seperti itu. Ujung-ujungnya dia beribadah, dia beramal soleh, tapi orang lain yang mengambil pahalanya, dan itu adalah seorang yang paling merugi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, tahukah kalian atadruna manil muflis, ya? Tahukah kalian siapakah yang bangkrut di antara umatku? Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita ya Rasulullah adalah seorang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Bukan, kata Rasulullah, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi zakatin wa salatin wa hajjin wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu fa ukhidat min khotoyahum faturihat alaihi faturiha finnar. Kata Rasulullah, orang yang rugi atau yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan pahala sholat. Berarti sholatnya benar, buktinya ada pahalanya. Zakatnya juga benar, hajinya juga benar, ada pahalanya. Tapi masalahnya syatama hadza, dia mencaci si fulan, enggak ada urusan, orang dicaci aja sama dia. Kemudian wa qadhafa hadza, dan dia menuduh si fulan, dan dia menyakiti si fulan, dia ambil harta orang lain secara tidak benar. Maka pada hari kiamat nanti yang si ini mengambil sebagian pahalanya, si ini mengambil sebagian pahalanya, yang satu lagi mengambil sebagian pahalanya. Kalau sudah habis pahala kebaikan dia, diambillah kejahatan mereka, ditimpakan kepada orang itu. Maka ketika itu dia dimasukkan ke dalam neraka karena kesalahan orang lain. Itu kan orang yang bangkrut sekali itu. Maka dengan adanya tafakur, dengan adanya uzlah kita dengan diri kita sendiri, maka diharapkan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu untuk malam hari ini, satu hikmah aja barangkali. Karena hikmah yang ke-13 ini panjang Pak ya, panjang sekali. Maka kita sambung pada pekan yang depan insyaallah. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada ya kita tutup dulu, nanti sambil santai aja. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.